Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu anggota BKR Asti Jingga. Selamat berjumpa dalam penyuluhan virtual BKR Asti Jingga. Kali ini kita akan membahas topik tentang komunikasi efektif kepada remaja. Selamat mengikuti. Apa itu komunikasi efektif? Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap, sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Jadi, yang dimaksud dengan komunikasi efektif dengan remaja kali ini adalah antara orang tua dan remaja bisa saling bertukar informasi, bertukar ide, gagasan, bertukar perasaan yang menghasilkan perubahan sikap, sehingga antara orang tua dan remaja terjalin hubungan yang baik dalam komunikasi tersebut. Pokok-pokok materi di dalam komunikasi efektif ini ada beberapa hal, seperti apa yang diinginkan oleh remaja dari orang tuanya. Yang kedua, bagaimana membangun hubungan harmonis antara orang tua dan remaja. Yang ketiga, komunikasi yang bisa menghambat itu seperti apa sih? Sedangkan yang keempat adalah kiat berbicara dengan remaja agar remaja dan orang tua sama-sama nyaman. Dan yang terakhir, beberapa kesalahan yang sering terjadi dilakukan oleh orang tua. Nah, itulah beberapa pokok-pokok materi tentang komunikasi efektif dengan remaja. Namun, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa saja, ada dua, yaitu hal-hal yang diinginkan oleh remaja dari orang tuanya dan sesuatu yang menghambat komunikasi dengan remaja itu apa saja. Nah, itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa aja sih yang diinginkan remaja terhadap orang tuanya? Remaja menginginkan dukungan orang tuanya terhadap apa yang ia perjuangkan, dukungan terhadap apa yang dia lakukan, dukungan apa yang dia inginkan. Jadi, dukungan itu bisa berupa motivasi, bisa berupa dukungan moral maupun material, agar apa yang diperjuangkan oleh anak-anak itu mendapat dukungan dari orang tuanya. Kemudian yang diinginkan oleh remaja yang kedua yaitu didengarkan. Seperti halnya orang tua ingin didengarkan oleh anak, maka anak pun ingin didengar oleh orang tua. Bagaimana kita bisa menjadi pendengar yang baik? Ketika anak-anak berbicara dengan kita, maka hentikan pekerjaan kita. Dengarkan dengan seksama, jangan potong pembicaraannya, tatap matanya. Itu adalah ciri-ciri orang tua yang bisa mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh anak-anak. Kemudian yang dibutuhkan berikutnya adalah perhatian dan rasa empati. Seperti ketika anak pulang sekolah, panas, capek. Nah, ini kita dengan kata-kata gimana capek ya, panas sekali ya cuacanya. Ini menunjukkan rasa empati kita kepada mereka. Kalau ada anak mengeluh ada masalah, kita tunjukkan rasa empati kita. Kamu lagi sedih ya? Nah, itu menunjukkan rasa empati. Dengan begitu, anak akan merasa nyaman ketika dia bercerita kepada orang tuanya. Kemudian yang diinginkan oleh remaja dari orang tuanya adalah kasih sayang dan penerimaan. Kasih sayang ini bisa diwujudkan dengan kata-kata, dengan perbuatan, dengan gestur kita, bahasa tubuh kita, dengan memberikan pelayanan. Ini bentuk kasih sayang kita kepada anak-anak. Dan penerimaan, karena setiap anak pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka kita harus menerima semua kelebihan dan kekurangan anak-anak kita. Dan
Yang diinginkan oleh remaja adalah pemberian kepercayaan. Kita beri kepercayaan kepada anak-anak sehingga mereka memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas yang dia emban. Maka dia karena diberi kepercayaan, maka dia akan bertanggung jawab. Dia akan melaksanakan dengan sungguh-sungguh tanpa ada rasa dicurigai. Nah, inilah beberapa hal yang diinginkan oleh remaja atas orang Selanjutnya tuanya. Kita akan mengenal bagaimana gaya yang bisa menghambat komunikasi dengan anak-anak atau dengan remaja. Yang pertama adalah memerintah. Eh, Anak tidak suka diperintah. Kalau misalnya kita ingin memerintah atau ingin anak-anak itu melakukan sesuatu, jangan dengan nada memerintah. Misalnya disuruh mencuci pakaiannya yang sudah kotor, menumpuk, itu jangan bilang itu pakaiannya dicuci. Jangan begitu, itu kan ada memerintah. Maka anak-anak nggak suka. Lebih enak dengan, kamu mau nyuci baju kapan ya? Ini gantian mesin cucinya ibu juga mau pakai. Nah, sebenarnya ini ada gaya meminta anak-anak untuk mencuci, tapi tidak dengan gaya memerintah. Kemudian yang kedua menyalahkan. Nah, kamu sih, salah kamu gini. Nah, ini nggak suka. Anak-anak disalahkan tuh nggak suka. Apa yang terjadi? Jadi kita tanya apa yang terjadi? Harusnya gimana? Ini tadi bagaimana? Gitu. Jadi jangan menyalahkan. Nanti anak tahu sendiri bahwa oh iya ya, saya tadi melakukan kesalahan. Tanpa kita nyatakan kesalahan itu, dia akan menyadari sendiri. Kemudian meremehkan. Meskipun anak itu masih kecil, anak itu tetap punya perasaan, dia punya harga diri. Jadi tidak mau dia diremehkan. Sebaiknya kita motivasi, kita apa eh, dorong anak-anak itu menjadi percaya diri, jangan diremehkan. Untuk meremehkan anak-anak mengakibatkan anak-anak tidak punya kepercayaan diri. Kemudian membanding-bandingkan dengan temannya atau membandingkan dengan adiknya atau kakaknya. Mbok seperti adik itu loh, juara terus. Mbok seperti kakak itu loh, rajin. Nah, masing-masing kan punya gaya sendiri-sendiri. Kita hargai mereka kelebihan dan kekurangannya, tidak tidak suka dibanding-bandingkan seperti hanya kita juga tidak suka dibanding-bandingkan dengan orang lain. Kemudian memberi label. Memang kamu malas sih. Nah, ini, emang kamu nggak rajin sih. Nah, ini adalah memberikan label. Ya, dan lama-lama karena sering diberi label gitu, maka anak-anak, memang aku nakal kok. Memang aku nggak rajin kok. Nah, seperti itu. Apalagi mengecam atau membohongi begitu. Anak-anak itu nggak suka dibohongi. Misalnya dia meminta sesuatu, kita bilang nggak punya uang. Tiba-tiba ibunya belanja. Nah, ini kan dibohongi itu ya. Jadi bilang saja, ini uang, ibu ada uang, tetapi mau ibu pakai buat belanja. Nah, itu tidak bohong kan. Nah, jadi berkata dengan jujur dan sampaikan apa permasalahannya sehingga anak-anak bisa paham. Kemudian dikritik, menyindir, atau berburuk sangka serta menuduh. Ini adalah hal-hal yang bisa menghambat komunikasi kita dengan anak-anak. Mudah-mudahan kita bisa menghindari hal-hal gaya penghambat komunikasi ini. Ibu-ibu, karena keterbatasan waktu, maka beberapa poin kita lanjutkan di sesi kedua atau ketika kita bertemu tatap muka. Untuk kali ini kita cukupkan sekian lebih dahulu penyuluhan virtual tentang komunikasi efektif. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.